iman aja ada 6. Ini 7. Lo jangan nyerah orang tua. Lo tau nggak, untuk menjadi tua, prosesnya tidak mudah. Ada seorang pemuda penyebar fitnah. Penyebar fitnah. Kayak gini nggak mukanya? Bisa. Maaf ya, dia bukan penyebar fitnah, penyebar paku. Ini kalau kita mau sholat, ingat kita nggak boleh sholat kalau imamnya peci. Jadi kita kalau ada informasi dari seorang, itu harus kita tabayun. Kita cross check kembali. Karena tadi akan menimbulkan suatu musibah bagi masyarakat. Kalau kita menerima berita yang tidak pada kebenarannya, Iya. bagaikan kita menebar bulu burung di atas gunung dan kita suruh kumpulin lagi tuh bulu satu-satu. Wih, Raffi Ahmad membeli 7 stasiun TV swasta. Keren ya. Orang kaya. Rukun iman aja ada 6. Ini 7. Wah, rukun TV berarti. Rukun TV itu mah. Tapi rukun juga kadang ada agak seremnya juga. Rukun rumah kunti. Halo. Rukun pel. Rukun tuh tetangga biasanya. Ah nggak juga. Temen gua ketua RT, rukun tetangga. Tetangga pada berantem. Gak rukun-rukun juga ya? Iya. Ini namanya tetangga kan pergibahan ada aja. Puasa janganlah berantem-berantem gitu. Kalau sedikit itu namanya gibah. Kalau banyak gabah. Iya. Iya, bikin beras. Iya banyak. Kalau gabah Bikin banyak. tape. Makanya kalau berita itu ada aja ya. Karena kan para jurnalis itu mencari berita pertama memang tugasnya kantor gitu kan. Atau bisa juga memang kebutuhan nafkah gitu kan. Jadi jangan sampai orang punya job desk tapi nggak dikerjain. Bahaya karena tanggung jawabnya kan. Benar. Itu namanya berita jadi derita. Wow. Gua kadang-kadang Berita Sugiyarto. Rita. Iya. Tapi itu belum seberapa, Bang. Nih, berita gua yang gua baca nih. Nih. Mana sih? Mana? Alat tulis kantor ATK. Itu kagak ditanggung pemerintah, Bang. Oh. Bisa. Lah tanggung ame orang tua murid. Lah kalau orang tuanya masih muda. Ya, kan orang tua murid ada juga yang muda. Oh iya, tapi tetap orang tua sebutannya karena kan bapak ibunya. Parents aja sekalian nih biar ke western gitu. Bahasa Inggris demennya. Iya kan orang tua. Berarti orang tua murid jadi orang tua rumit dong. Mikirin, iya kan? Iya, mikirin biaya Ah, tambahan lagi itu. ya. Tapi Berarti dia orang tua murid ini ya, pemerintah nggak tanggung-tanggung ya? nggak tanggung, nggak pakai jawab lagi. Iya, Gitu. murid yang tanggung. Jadi nih yang namanya ATK ditanggung sama ortu murid. Ini makin bikin sulit kata orang tua murid. Tapi sebenarnya namanya ATK ya. Murid-murid itu nggak harus pakai ATK. Harusnya Pegawai yang pakai ATK karena alat tulis kantor. kalau murid Alat tulis sekolah, ATS dong. Anak tulis siswa juga bisa ya kan? Atau bisa juga yang banyak duitnya ATF. Andre Taulani and Friend. atau mungkin kalau buat murid ATM, Apa tuh? alat tulis murid. Atau bisa juga ATT. Apaan tuh? Sepatu Pro ATT. Oh iya, kirain Kirain jangan Hamdan ya. ATK. Oh. Nih, kalau gue beritanya nih, lu mau dengerin nggak? Apaan tuh? Satu Iya, berita goceng nih. Lu pungli namanya. Enggak. Dengar berita ada. Ini soal harga nih. Oh, Harga rumah mewah di kawasan elit anjlok. Harganya bukan orangnya. Enggak, soalnya ada juga yang ngeliat harga begini tuh. Kenapa gitu? Harganya miring. Miring ke kiri ke kanan.
Ya gua ke kanan kan tadi. Kanan surga, kiri neraka. Yang ogah gua. Kali janda mau perawan. Bukan. Kayak tetangga gue dong. Tetangga gue beli rumah mewah. Gue datang ke rumahnya. Ini rumah mewah, datang ke rumahnya. Buset deh. Di dalam rumahnya belalang ilalang penuh banget. Rumah mewah masa begitu? Kagak ada. Ini rumah mewah. Rumah mewah ada belalangnya. Iya. Emang kenapa? Mewah mepet sawah. Oh iya pantesan. Mepet sawah, iya. Sekaliannya wereng. Iya. Makanya kayak Raffi Ahmad gue juga pengen lah. Maksudnya kan Raffi Ahmad itu masih muda, energik, Nah, ya kan? Itu punya usaha merintis dari nol. Karena dulu itu tukang SPBU kali ya. Dari nol ya. Raffi kemana-mana pakai ini jas sama dasi. Kok? Raffi Ahmad lah. Oh iya. Kalau orang Sunda kalau nggak bisa ngomong F, katanya fitnah ya. Iya, iya benar. Betul. Tapi ngomongin rumah juga kan, iya. Lu udah punya rumah belum? belum. Belum lah, Pengen punya rumah? pengen. Wah, ini lo kalau mau punya rumah, ini nggak apa-apa sih karena lu baik sama gua ya. Gue kasih rumah lah dengan cuma-cuma lah. Iya. Kalau lu mau ini mah Iya, apaan tuh? Hotel Prodeo. Fasilitas AC, kamar mandi dalam, cuman plus siksa neraka. Kip, lo kalau mau beli rumah, biar nggak kemalingan, lo beli rumah kosong. Terus? Udah nggak ada yang diambil orang rumah kosong. Apa yang mau diambil? Ya lu tinggal di sini di rumah kosong. Maaf ya kalau dia beli rumah, bawa rumahnya kosong. Otaknya kosong, saldonya kosong. Karena bingung mau mikirin isinya apa, mau beli nggak ada duit, semuanya kosong. Kalau lu punya berita apaan? Lu nggak punya berita. Nih, gue berita. Tadi banget lo lagi ngobrol gitu, gue sambil ngintip-ngintip berita. Ternyata nanti ini kan di tahun 2025 nih. Di 2027 bakalan launching iPhone 19 di Indonesia. iPhone 19 kayak gimana lagi tuh? Tahun 2027 nanti. Ternyata sebenarnya nggak harus nunggu tahun 2027 iPhone 19. 2025 juga udah ada. Di setiap pegadaian tuh iPhone 19 banyak banget tuh. Itu iPhone-nya ada 19, bukan tipenya, bukan. Bukan, itu orang pada ngegadein jadi ada 19. Kayak tetangga gua punya iPhone 13. Keren. 13 kali nyicil. Iya. Ada lagi tetangga gua, itu tetangga gua sebelah kanan, tetangga gua sebelah kiri. Dia punya iPhone tapi nggak isi pakai pulsa, pakai koin. Apaan tuh? iPhone umum. Itu kalau Ini orang jadul tahu nih. kalau kita yang punya namanya iPhone, kalau lo yang punya Uphone berarti. Oh ya, you. Oh iya. Sekalian aja WePhone, WeChat, MiChat. Sekalian dari situ. Emang era digital ya. Iya. Lihat berita. Semua serba gampang. Iya, digital. Tahu nggak lo arti digital? Apa nanti? Digigit gatal. Digigit ya. Wah, lagi orang tua ngomong gini, semua serba gampang. Hidupnya susah. Masa lalu ya? Iya, masa lalu itu mah bukan Mewah tuh emang. Udah gitu orang tua ya, di mana-mana orang tua mengayomi, kayak polisi lah istilahnya mengayomi masyarakat. Orang tua dia doang yang ngeluh mulu hidupnya. Lo jangan nyerah orang tua. Lo tau nggak, untuk menjadi tua prosesnya tidak mudah. Ada haknya dong, tidak mudah. Untuk menjadi tua prosesnya tidak mudah. Bener dong. Iya, lu bener. Ini kayak ente berdua nih. Pakai peci 1. Pakai peci 1. Ya kan? Temen gua pakai peci. Itu ada 30 orang. Karena peci itu Persatuan Calo Indonesia. Enggak, gue pikir mau tahlilan. Mau ke majelis. Tapi ingat ya, ini kan belum puasa. Ini kan bentar lagi. Ini asar maghrib ya. Ini kalau kita mau sholat, ingat kita nggak boleh sholat kalau imamnya peci hitam. Lalu nih, gue nggak demen ini. Ini banget nih, ini masalahnya Akidah. akidah Iya, nih. memang bener. Ntar ada Abi sama Bang Haji lah, ya Aib. Maksudnya peci hitam yang kayak gini emang mungkin jadi imam lah. Itu ngerti. Oh begitu maksudnya. Tumben dong, goblok. Pinter. Oh pinter, tumben pinter. Iya kan? Iya, otak gue baru cemerlang tadi. Oh jadi imamnya peci hitam, peci Iya. hitam.
Ya kagak boleh kalau kita emang bisa mimpin sholat peci. Orangnya. Ya, ya gimana? Enggak kan ada peci putih, ada peci merah. Ini biru. Udah tinggi hati aja. Ini habis ini sama dia apa tuh yang campur-campur gitu. Iya. Udah fermentasi. Oh, buat anak kecil dong. Fermentasi. Iya. Iya, fermentasi kan? Iya, permen berarti. Permen. Iya, bukan. Iya, udah campur permen. Oh. Perintah menteri. Bisa emang gitu. Rata-rata orang juga ada aja mau segala permen anak kecil. Wah. Udah kecil diabetes lagi. Itu kalau satu tuh. Waalaikumsalam. Waduh. Bang, sehat bang. Alhamdulillah sehat ini ya. Alhamdulillah. Ya orang datang dari belakang, kalau datang dari atas kita ke atas. Duh, ganggu ini jadi ngobrol-ngobrolnya. Enggak dong, malah nih kita kasih tempat duduk. Iya. Bangku kebesaran. Besar kan? Ini ngomong-ngomong abang-abang udah pada sehat-sehat ya? Sehat. Alhamdulillah jiwa sehat, cuman ekonomi ini rada bagaimana gitu. Ada sakitnya Bang Haji. Rada naik apa gimana maksudnya? Ya naik turun aja nih, fluktuatif kalau kata orang-orang pinter mah. Asik ada naik turunnya namanya. Oh iya, gimana ini? Connect terus sampai mau ngikutin nanti. Iya, mau naik, yang naik bukan budgetnya Bang Haji. Oh. Libido naik dong. Ketemu bini mah halal aja. Iya. Ini malam gue nih puasa. Oh, iya. Dari mana ini Masya Allah nih? Asik, kita kebetulan kan ini mau menjelang maghrib, Mm-mm. ya kan, mau buka puasa, Iya. rapi dari musola, Masya kita Allah. jalan sore, JJS. JJS, kalau kata orang sekarang, Iya. kita ketemu, emang udah jodohnya kali, Nah iya makanya itu. emang udah jodohnya kita ketemu, Temen-temen saya Bib ngabuburit, besokannya nikah. Dia ngabuburit ngajak buru-buru merit. Kirain kalau ngabuburit bukannya makan bubur. Ya enggak. Iya. Iya nih ada berita apa Kakak Anda ini di majelis sampai warga sekarang ini Iya. ada keluhan apa gimana Bang Haji? Ya biasa kita sebagai tokoh masyarakat ya. Iya. Walaupun di dalam bulan Ramadan tetap saja kita harus kondusif. Iya. Maka kita kolaborasi lah dengan RT RW. Bagaimana sih misalnya masyarakat dalam Ramadan ini? Ya alhamdulillah kita bertiga nih Mas Habib udah bisa ketemu dengan masyarakat. Masya Allah. Ya. Saya lihat kumpul-kumpul nih, ya udah kita mampir di sini. Alhamdulillah nih. Tuh. Ini biasa kita ngumpulkan biar kata kita pengangguran kaya raya gitu ya. tapi nggak ada kopinya nggak ya, nggak ada kan? Lah puasa. Puasa. Aneh pikir sore-sore depan lupa kali, Ada di bawah sini. Kalau puasa orang tipenya ada dua Beb kalau orang puasa. Ada yang nunggu buka, ada yang nunggu maghrib. Sama dong. Sama, buka ya maghrib. Oh gitu. Bukan buka pas azan zuhur, bukan itu anak kecil ya. Ya, Bang nggak Haji. apa-apa, yang penting nggak nungguin bedukan. Kan emang harusnya nungguin beduk kan? Bukan, beduknya pada nggak ada di masjid sekarang. Nah, emang? Iya, udah pakai alarm. Oh, digital. Iya. Dicepetin gimana tuh alarm? Iya, udah. Bisa gitu ya. Iya, kita biar kata begini suka baca-baca berita aja ya Bang Haji, Beb, Ustaz. oh iya, emang ada berita apa nih hari? Beritanya ini ekonomi anak-anak lagi nggak ada kali Habib pada pinjaman gitu. Kalau ujung-ujungnya selalu ke situ. Iya, maksudnya kan kita ada muda baca ya apa baik kan kita baca berita Tapi dari sekarang Instagram. baik-baik kalau kita orang baca berita. Mm-mm. Ya. Ini kalau sekarang nih kita nih, ini banyak ini berita-berita yang nongol baik dari media sosial, WhatsApp atau apapun itu bentuknya, itu beritanya belum tentu benar adanya. Nah itu Tuh, baik-baik. itu gimana cara kita mengatasinya Ustaz Bang Haji? Iya. Karena kan kita pelaku yang suka nyekrol TikTok, Instagram atau sosmed. Ya kita baca baik, nge-share, kadang wah suka gaduh, itu gimana cara ininya kita selaku anak muda? Iya, itu kita mesti hati-hati, pinter-pinter kita menyaring berita apa yang kita ketahuin. Karena itu berita
sensitif buat diri kita, sehingga nanti kalau benar adanya, kalau salah adanya, hati kita udah kotor. Nah, ada juga gini Bang Haji, Ustadz, Bib. Kita tahu nih bahwa berita itu salah. Kita informasi ini ke tetangga misalnya. Tetangga bilang itu salah beritanya. Tapi kita selaku penyebar berita tahu itu salah karena kita tanggung malu gitu ya. Tetap ngotot. Wah, udah salah beritanya, malu dong gua. Gua tetap kekeh berita begitu Bang Haji. Ente tahu nggak Bang? Yang ente tadi sampein bukan tanggung malu ame tetangga doang. Tapi entah kalau misalkan kita nggak ada umur, kita nanggung sampai di liang kubur. Oh, iya. Oh, coba itu. Kenapa bisa begitu? Karena berita yang kita sampaikan, yang dimana itu tidak pada kebenarannya, sama aja itu kita menyebarkan berita hoax atau secara tidak langsung akhir-akhirnya itu timbul fitnah. Oh, iya benar. Hah? Fitnah, tahu nggak lo fitnah? Biar dikata nih abang sama yang bersangkutan udah minta maaf, maafin ya, Ani dulu pernah fitnah ente, biar dikata begitu tuh. Tapi kalau misalkan kita di liang kubur masih dapat siksa, karena apa? Karena masih banyak orang yang percaya sama fitnahan kita. Oh iya. Itu bagaimana urusan itu? Nyambung tuh dosa. Nyambung. Kalau kata orang, Iya dong ya. kalau kata orang fitnah lebih kejam daripada fitness. Nah, tahu nggak perbedaannya fitnah sama fitness? Nah, Tahu nggak perbedaannya? Fitnah kejam. Fitnah kejam, fitnah fitnah sehat. Anak muda bisa coba. tahu nih. Saya mau cerita. Waktu zaman sahabat zaman tabi'in ada seorang pemuda penyebar fitnah. Penyebar fitnah. kayak gini nggak mukanya? Bisa. Maaf ya, dia bukan penyebar fitnah, penyebar paku. Lay dong, lay. Nyari motor dong. Jadi guru ini difitnah sama muridnya sendiri. Difitnah. Lalu ketika difitnah, murid ini diuji, dicoba, dapat ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya murid ini mendatangi gurunya, meminta ridho, meminta maaf. Lalu gurunya memaafkan. Cuman diajak sama gurunya ke atas gunung sambil bawa serpihan bulu-bulu burung yang dicabutin. Kata gurunya, silahkan kamu naik gunung, tebar ini bulu ke atas gunung, lalu engkau mencarinya lagi sampai utuh seperti kamu semula. Ketika disebar, terbang entah atau kemana, lalu murid ini kesusahan untuk mencarinya kembali. Lalu dia datang kepada gurunya lagi. Kata gurunya, begitulah fitnah. Ketika sudah disebarkan, susah lagi untuk mencarinya. Oh, itu. Masuk tadi pertanyaan fitnah dan kayak gitu. fitnah dan fitnah. Kalau fitness Fitnah itu kejam, fitness ke gym. sehat ya. Sehat. Jim datang nggak Jim? Itu yang Jim iya itu. Ngaji. Oh iya. Gimana menurut pandangan Bang Haji? Jadi gini, untuk Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan peraturan sebenarnya dengan ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu antusibu qauman bijahalah fatusbihu ma fa'altum nadimin. Jadi kita kalau ada informasi dari seorang itu harus kita tabayun. Kita cross check kembali. Karena tadi akan menimbulkan suatu musibah bagi masyarakat, komunitas atau individu yang nanti kita kita fitnah atau dengan hoax tersebut. Nanti khawatir nanti kita akan menyesal gitu, Bib. Jadi ini udah fakem Allah Subhanahu wa taala, tapi biasa masyarakat tadi sesuatu pelanggaran yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekarang timbul yang disebut dengan hoax tadi. Iya. Iya, berarti Bang Haji kan gini, saya pernah baca berita tuh disebarin di grup WA, katanya ada teman kita yang meninggal, padahal belum meninggal. Kita cek langsung tuh, dia meninggal. Gitu. Tabayun nama itu. Udah meninggal, saya tanya Iya. tuh, dia meninggal. Takut nanti banyak Fatihah yang nggak nyambung. Iya, makanya tetangga saya namanya Rudi. Teman saya namanya Rudi diinfoin. Weh, Bang Takur, innalillahi. Kenapa? Pak Rudi RT 2 meninggal.
Oh, tumben. Agak tumben. Nah, Biasanya nggak meninggal. kalau itu bukan fitnah, bukan hoax tuh. Itu namanya gokil. Kan artis-artis suka digituin nih, gosipin meninggal padahal belum meninggal tuh, bahaya juga tuh. Gue kadang percaya loh. Kadang percaya. Ya kalau artis meninggal emang ada tunggakan lunas lah. Kalau antum pada gimana urusannya? Ya makanya kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Itu bisa jadi amal jariah. Ya jari, tapi jadi nanti jadi bencana jariah juga. Oh iya. Jari ya. Jadi nah itu hati-hati. Bisa ngalir terus. Nah kalau Agus Buntung pakai kaki. kaki aja. Oh enggak ada juga. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan amal kebaikan jariah si jari, ada juga nanti kejelekan jariah. Gimana Bang Haji pesannya kita milah-milah berita yang benar sama yang hoax? Beliau dah nih nanti Nah, sebagai sama atau lagi deh Bib. Kadang nih bukannya kita mendiskriminasikan lah, maksudnya kadang tuh yang suka langsung mengambil mentah-mentah mama gitu atau cewek gitu ya. Karena kalau laki kan biasanya pakai logika tuh dipikirin dulu bener apa kagak gitu kan. Tapi kalau kadang mama tuh udah kesel banget tuh. Wah, udah gitu. Itu gimana tuh? Mungkin susah. ada penonton Kalau nih. mama jangankan apa namanya tetanggaan di pinggir rumah, jalanan aja dikuasain sama mama. Itu udah susah dah. Kalau power of the kalau power of the mama ya seperti itu. Ya bukan gitu Bib ya. Nah, makanya tadi kan udah disampaikan sama Pak Kiai, sama Ustadz juga. Itu semuanya Anda pikir antum sudah bisa ambil kesimpulan. Yang tadi berita hoax, yang tadi ujung-ujungnya ada fitnah di dalamnya, yang sebagaimana tadi disampaikan, kalau kita menerima berita yang tidak pada kebenarannya, bagaikan kita menebar bulu burung di atas gunung dan kita suruh kumpulin lagi tuh bulu satu-satu, ya kan? Artinya di sini kita jangan mudah percaya. Betul. Kalaupun ada berita yang sampai pada handphone kita atau kita scroll TikTok, ya anggap aja itu cuma sekedar tahu aja. Cuman jangan kita pastikan berita kebenaran. Nanti urusannya apa sih sama ente orang? Ngurusin apaan? Masa berita orang kita urusin? Iya makanya. Ya kan? Jadi orang bilang gini, kadang di media sosial orang pada ngurusin hidup kita ya. Iya. Jangan main media sosial, dinas sosial ngurusin kita. Itu pada kumpul semua, makanya dikurusin. Beda itu urusan badan. Makanya beruntung nih Allah Subhanahu wa taala memberikan Ramadan itu sebagai sentral pendidikan, sebagai madrasah untuk mengubah karakter kita. Jadi bagaimana perubahan-perubahan sikap tadi dari tidak menyebarkan hoax atau bahkan membaca meneruskan, ini kan sesuatu yang oleh agama dilarang. Dengan Ramadan ini kita berharap sama-sama ya kita jangan sampai puasa kita cuma membatasi makan dari subuh sampai maghrib saja, tapi perubahan karakter yang lebih baik itu sebenarnya diharapkan Ramadan itu bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Iya, benar. Mudah-mudahan itu. Makanya nih buat antum-antum pada nih berang-berang. Ini ya, komunitas berang-berang. Iya. Tapi bukan hoki kan. Antum kalau mau dapat informasi, belajar filosofi dari Sarung Aneh. BHS. Berita harus sesuai. Cakep. Gue juga punya quote nih. Karena tadi kesimpulan Bang Haji. Jagalah lisan dan tulisan. Iya dong. Sekarang ketikan. Iya, tulisan dan tulisan kan. Tulisan juga dijaga juga. Jangan Ngomong nih kalau informasi, kami butuh informasi juga nih Ustadz, Bang Haji, Bib. Informasi yang dapat kelapa gratis mana ya? Di mau buka. Oh iya, kebetulan Iya. ini remaja ada kegiatan buka bersama ya. Ada. Iya. Ada kelapanya ya, Ustadz? Ada. Wah, tenang udah. Remian kok lama-lama lu. Seger. Iya, iya. Jadi bentar lagi, 10 menit lagi udah mau buka puasa. Iya. Daripada kita di sini ngobrol yang kagak-kagak, Hmm. mendingan kita jalan sama-sama ke sholat. Ah, iya. Kita buka puasa bersama. Iya. Kita zikir sambil nunggu
Lontong empat mama nih lontong. Sambalnya belum datang kali. Wah, tapi es kelapa ada ya? Ada. Ya boleh dah. Ya dah, boleh deh. Ayo. Ya, waduh, masya Allah. Sering-sering kayak kita ngobrol pada datang ini mah. Masya Allah.